Pembacaan Kitab Matius pasal yang ke-27 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Pagi-pagi sekali semua imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan membawa dia lalu menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur pemerintahan Roma. Ketika Yudas si pengkhianat itu melihat bahwa Yesus sudah dijatuhi hukuman, ia menyesal. Lalu ia mengembalikan 30 uang perak itu kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ia berkata, "Saya sudah berdosa mengkhianati orang yang tidak bersalah sampai ia dihukum mati." Tetapi mereka menjawab, "Peduli apa kami, itu urusanmu." Yudas melempar uang itu ke dalam rumah Tuhan, lalu pergi dan menggantung diri. Imam-imam kepala memungut uang itu dan berkata, "Uang ini adalah uang darah. Menurut hukum agama, uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat persembahan di rumah Tuhan." Lalu sesudah mereka sepakat, mereka memakai uang itu untuk membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk. Tanah itu dipakai untuk kuburan orang-orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu dinamakan tanah darah. Dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang disetujui oleh bangsa Israel sebagai bayaran untuk dia. Dan uang itu mereka pakai untuk membeli tanah tukang periuk seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Waktu Yesus menghadap Pilatus, gubernur negeri itu, Pilatus bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" "Begitulah katamu," jawab Yesus. Tetapi waktu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mengemukakan banyak tuduhan terhadap Yesus, ia tidak menjawab sama sekali. Sebab itu Pilatus berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mendengar semua orang yang mereka tuduhkan kepadamu itu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sedikit pun, hingga gubernur itu heran sekali. Pada setiap perayaan Paskah, gubernur biasanya melepaskan seorang tahanan menurut pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang hukuman yang terkenal namanya Yesus Barabas. Jadi waktu orang banyak sudah berkumpul, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kalian mau saya lepaskan untuk kalian? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus berkata begitu sebab ia tahu bahwa penguasa-penguasa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya karena mereka iri hati. Pada waktu Pilatus sedang duduk di balai pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, "Janganlah engkau mencampuri perkara orang yang tidak bersalah itu, sebab oleh karena dia saya mendapat mimpi yang ngeri hari ini." Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi terus saja menghasut orang banyak itu untuk meminta Pilatus supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Lalu gubernur itu bertanya lagi kepada mereka dari kedua orang itu, "Siapakah yang kalian mau saya bebaskan untuk kalian?" "Barabas," jawab mereka. "Kalau begitu saya harus buat apa dengan Yesus yang disebut Kristus?" tanya Pilatus kepada mereka. "Salibkan dia," jawab mereka semua. "Tetapi apa kejahatannya?" tanya Pilatus. Lalu mereka berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia." Akhirnya Pilatus menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat banyak apa-apa lagi dan bahwa orang-orang itu mungkin akan memberontak. Jadi ia mengambil air, lalu di hadapan orang banyak itu ia mencuci tangannya dan berkata, "Saya tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini, itu urusan kalian."
Seluruh orang banyak itu menjawab, "Ya, biarlah kami dan anak-anak kami menanggung hukuman atas kematiannya." Lalu Pilatus melepaskan Barabas untuk mereka dan menyuruh orang mencambuk Yesus dan menyerahkan dia untuk disalibkan. Kemudian prajurit-prajurit Pilatus membawa Yesus masuk ke istana gubernur dan seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan kepadanya jubah ungu. Mereka membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya pada pala Yesus. Kemudian mereka menaruh sebatang tongkat pada tangan kanannya, lalu berlutut di hadapannya dan mengejek mereka. "Daulat Raja orang Yahudi," kata mereka. Mereka meludahi dia dan mengambil tongkat itu lalu memukul dia di kepalanya. Sesudah mempermainkan dia, mereka membuka jubah ungu itu lalu mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian ia dibawa keluar untuk disalibkan. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksa orang itu memikul salib Yesus. Kemudian mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Di situ mereka memberi Yesus minum anggur yang bercampur empedu. Tetapi sesudah Yesus mencicipi anggur itu, ia tidak mau meminumnya. Kemudian mereka menyalibkan dia dan membagi-bagikan pakaiannya dengan undian. Setelah itu mereka duduk menjaga dia di sana. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan mengenai tuduhan terhadapnya, yaitu, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama-sama dengan dia mereka menyalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan, seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di situ menggeleng-gelengkan kepala dan menghina Yesus. Mereka berkata, "Kau yang mau merobohkan rumah Allah, yang membangunnya lagi dalam 3 hari. Kalau kau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Begitu juga dengan imam-imam kepala dan guru-guru agama serta pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus. Mereka berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, padahal dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Kalau dia Raja Israel, baiklah ia sekarang turun dari salib itu, baru kami mau percaya kepadanya." Ia percaya kepada Allah dan berkata bahwa ia anak Allah. Nah, mari kita lihat apakah Allah mau menyelamatkan dia sekarang. Penyamun-penyamun yang disalibkan dengan dia pun malah menghina juga seperti itu. Pada tengah hari selama 3 jam, seluruh negeri itu menjadi gelap. Pukul 3 sore, Yesus berteriak dengan suara keras, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang dari situ, ia mendengar jeritan itu dan berkata, ia memanggil Elia. Seorang dari mereka cepat-cepat pergi mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam. Kemudian ia mencucukkannya pada ujung sebatang kayu dan mengulurkannya ke bibir Yesus. Tetapi orang lain berkata, "Tunggu, mari kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia." Kemudian Yesus berteriak lagi dengan suara keras, lalu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi 2 bagian dari atas sampai ke ujung bawah. Bumi bergetar dan gunung-gunung batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak umat Allah yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Mereka keluar dari kuburan-kuburan sesudah Yesus bangkit dari kematian dan mereka masuk ke Yerusalem. Dan di sana banyak orang melihat mereka. Kepala pasukan bersama-sama dengan prajurit yang sedang menjaga Yesus menjadi ketakutan sekali waktu melihat gempa bumi dan semua yang terjadi itu. Mereka berkata, "Sungguh dia ini anak Allah."
Di situ ada juga banyak wanita yang sedang melihat dari jauh. Merekalah yang sudah mengikuti Yesus untuk menolong Dia sejak dari Galilea. Di antaranya ialah Maria Magdalena, ibu Yesus, Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Malam itu datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Ia juga pengikut Yesus. Ia pergi kepada Pilatus dan minta jenazah Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diberikan kepadanya. Maka Yusuf mengambil jenazah itu dan membungkusnya dengan kain kafan dari linen yang baru. Lalu ia meletakkan jenazah Yesus di dalam kuburan kepunyaannya sendiri yang dibuat di dalam sebuah bukit batu. Sesudah itu ia menggulingkan sebuah batu besar menutupi pintu kubur lalu pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ untuk menghadapi kuburan itu. Keesokan harinya pada hari Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi bersama-sama menghadap Pilatus dan berkata, "Tuhan, kami ingat waktu penipu itu masih hidup ia pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu suruhlah orang menjaga kuburan itu baik-baik supaya hari ketiga, supaya pengikut-pengikutnya tidak dapat mencuri mayatnya." Lalu berkata kepada orang-orang bahwa ia sudah dibangkitkan dari kematian, dan penipuan yang terakhir ini akan lebih buruk daripada yang pertama. "Kalian punya tentara pengawal," kata Pilatus kepada mereka. "Pergilah menjaga kuburan itu seketat mungkin." Lalu mereka pergi ke kuburan, menyegel batu penutupnya dan menempatkan penjagaan di depannya supaya tidak ada yang mengganggu kuburan itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.